Never let them get inside your head. Marc Marquez jadi harapan besar bos Ducati untuk pertahankan gelar. Di balik dominasi gila Marc Marquez bersama Ducati, ada satu ancaman yang diam-diam tumbuh makin mengerikan menuju MotoGP 2026. Musim MotoGP 2025 telah resmi berakhir dan sekali lagi nama Marc Marquez berdiri di puncak dunia. Bersama Ducati, The Baby Alien sukses mengunci gelar ke-7 di kelas utama dengan performa yang nyaris tanpa celah. Kecepatan murni, presisi saat menyerang, hingga kecerdasan dalam membaca balapan membuatnya seperti tak tersentuh oleh para rivalnya. Namun, jika melihat lebih dalam ke data paruh kedua musim 2025, cerita mulai berubah arah. Aprilia yang di awal musim tampak biasa saja, bahkan tertinggal dari Ducati dan KTM di beberapa seri, tiba-tiba menunjukkan lonjakan performa yang drastis. Peningkatan ini bukan kebetulan. Pabrikan asal Noale tersebut diam-diam melakukan evaluasi total terhadap RSGP, mulai dari engine development, aerodinamika, hingga pengereman yang selama ini dianggap menjadi titik lemah mereka. Langkah Aprilia bukan sekadar pembaharuan ringan. Mereka membangun ulang karakter motor dan perangkat elektronik dari nol, menyesuaikan gaya berkendara pembalap mereka, dan memaksimalkan potensi tenaga mesin yang selama ini belum tereksploitasi penuh. Hasilnya mulai terlihat di beberapa seri akhir musim, di mana kecepatan one lap dan pace balapan mereka melonjak signifikan. Banyak pengamat menilai jika tren ini berlanjut, Aprilia bisa menjadi ancaman terbesar bagi dominasi Ducati pada MotoGP 2026. Di sisi lain, Ducati tak tinggal diam. Manajer Ducati Corse, Gigi Daligna, dikabarkan menaruh harapan besar sekaligus tekanan tersirat kepada Marc Marquez agar bisa pulih sepenuhnya sebelum tes Sepang awal tahun depan. Tes tersebut dianggap krusial, bukan hanya untuk pengembangan Desmosedesi generasi terbaru, tetapi juga untuk menentukan arah paket balap Ducati menghadapi kebangkitan rival-rivalnya. Absennya Marc dalam fase pengembangan bisa menjadi kerugian besar. Pasalnya, masukan teknis dari juara dunia seperti Marc Marquez sangat menentukan arah evolusi motor. Ducati sadar, kompetisi kini tak lagi hanya soal tenaga mesin, tetapi tentang detail kecil. Aerodinamika, manajemen ban, kestabilan saat menikung, dan adaptasi terhadap karakter sirkuit modern yang semakin kompleks. Menariknya, Marc Marquez justru menyambut positif kebangkitan para rival. Dalam sebuah wawancara, ia mengaku senang melihat persaingan kembali memanas. Menurutnya, keberadaan pabrikan yang semakin cepat justru memacunya untuk tampil lebih tajam. Marc Marquez merasa berada di fase paling matang sepanjang karirnya, baik secara mental maupun teknis, dan kini didukung motor terbaik di grid serta tim dengan sumber daya paling lengkap. Bila di masa lalu ia kerap mengandalkan insting liar dan keberanian ekstrim, kini Marc Marquez tampil lebih kalkulatif, lebih efisien, dan jauh lebih berbahaya. MotoGP 2026 pun diprediksi bukan lagi soal siapa yang paling cepat di jalan lurus, tetapi siapa yang paling sempurna dalam paket keseluruhan. Ducati masih memimpin, Marc Marquez masih menjadi raja, tetapi Aprilia telah mengirim pesan jelas. Musim depan, tahta itu tidak akan dibiarkan aman begitu saja. Jika sebelumnya Ducati hanya berlomba dengan waktu, kini mereka mulai berpacu dengan ancaman nyata. Davide Tardosi bungkam haters. Sosok sebenarnya Marc Marquez mulai terlihat. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Ada satu momen menarik yang muncul dari balik dominasi Ducati pada musim 2025. Bukan soal torehan podium, bukan juga soal duel sengit di lintasan. Justru seorang figur penting Ducati, Davide Tardozzi, yang membuka tabir tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam garasi. Mengapa Marc Marquez bisa menjadi pusat gravitasi performa tim sepanjang musim. Dan pengakuannya cukup mengejutkan.
Tardozzi menegaskan, apa yang dilakukan Mark pada 2025 lebih dari sekedar statistik dan catatan waktu. Bagi direktur tim Ducati Corse itu, Marc Marquez menghadirkan sesuatu yang bahkan ia dengan pengalaman puluhan tahun belum pernah saksikan sebelumnya. Sebuah kualitas yang tidak terlihat dari tribun, tidak terekam kamera onboard, dan tidak tercatat dalam timesheet. Dia bukan sekedar pembalap, dia seorang pria. Dalam wawancaranya, Tardozzi menekankan satu hal, karakter Marc Marquez lah yang menjadi pembeda terbesar. Ia menyebut Marc Marquez sebagai seorang man, bukan hanya rider atau profesional. Istilah itu bukan pujian kosong, melainkan simbol tentang bagaimana Marc Marquez membawa aura kepemimpinan yang dewasa, matang, dan manusiawi. Di balik layar, Marc bukan hanya datang, naik motor, lalu pulang. Ia justru menjadi pusat komunikasi teknis, berbicara dengan nada yang tepat saat memberi masukan, menghargai mekanik dan insinyur satu persatu, mampu memotivasi kru bahkan ketika situasi rumit dan menjadikan setiap pertemuan teknis sebagai momen membangun, bukan momen ketegangan. Menurut Tardozzi, kru Ducati sampai merasakan perubahan atmosfer. Sejak Marc Marquez masuk, seolah energi positifnya memicu kerja kolektif lebih disiplin dan lebih hidup. Bagian yang paling ditekankan Tardozzi bukan performa cemerlang Marc Marquez ketika semuanya berjalan mulus, melainkan bagaimana ia bereaksi ketika gagal. Saat terjadi kesalahan setup, ketika ban tidak bekerja, bahkan ketika Marc Marquez melakukan error sendiri, reaksi yang muncul bukan amarah atau frustrasi seperti kebanyakan pembalap top. Sebaliknya, Marc Marquez mengakui kesalahan, menguraikan analisisnya dengan tenang, memastikan tim tidak terbebani, lalu kembali bekerja dengan kepala dingin. Bagi Tardozzi, ini kualitas yang sangat langka. Justru ketika gagal, karakter asli seseorang terlihat, dan karakter Marc membuat seluruh garasi percaya pada proses. Tardozzi dengan tegas mengatakan bahwa keputusan merekrut Marc Marquez tahun lalu terbukti 100% benar. Bukan hanya karena hasil balapan, tetapi karena Marc Marquez menghadirkan efek domino positif. Data development lebih tajam, Marc Marquez mampu menjelaskan kondisi motor dengan detail luar biasa, memudahkan insinyur menemukan arah pengembangan. Stabilitas emosional kru meningkat. Ketika pembalap utama tenang, kru pun bekerja tanpa tekanan emosional. Ini meningkatkan produktivitas. Adaptasi strategi balap lebih konsisten. Marc Marquez selalu menyampaikan laporan teknis yang bersih dan tidak emosional, memungkinkan Ducati mengembangkan strategi race by race dengan jelas. Mentalitas juara menular. Para pembalap lain termasuk yang lebih junior ikut terpacu oleh pendekatan profesional Marc. Hal ini membuat Tardozzi sangat terpukau. Secara teknis, Ducati memang memiliki mesin paling kompetitif. Tetapi mesin tak ada artinya tanpa pilot yang mampu memaksimalkannya. Yang membuat Tardozzi begitu terkesan adalah kombinasi kecerdasan, kematangan, dan pola komunikasi Marc yang jarang dimiliki pembalap dengan reputasi sebesar dirinya. Biasanya, pembalap juara keras, menuntut, emosional, dan sulit diajak kompromi. Marc Marquez justru mematahkan stereotip itu. Ia hadir sebagai pemimpin natural, seseorang yang tidak hanya mengejar kemenangan pribadi, tetapi juga memastikan semua orang di sekelilingnya bergerak menuju tujuan yang sama. Tardozzi tidak sedang membicarakan lap time atau gaya balap. Ia bicara tentang inti dari seorang juara sejati, kematangan, kedewasaan, rasa hormat, dan kemampuan memimpin. Itu sebabnya Tardozzi menutup pernyataannya dengan kesimpulan yang terasa sangat jujur. Apa yang dilakukan Marc dengan tim ini, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Bukan karena Marc cepat, kita semua sudah tahu itu, melainkan karena ia membuat semua orang ikut menjadi lebih baik. Let them get inside your head. Rumor panas, VR46 berniat tinggalkan Ducati dan mengarah ke Aprilia. Sebuah kabar mengejutkan kembali mengguncang pedok MotoGP. Di balik senyum ramah para pembalap, terselip dinamika panas yang kini mengarah pada sebuah kemungkinan besar. Tim Pertamina Enduro VR46 dikabarkan berniat meninggalkan Ducati dan merapat ke Aprilia.
Apa benar tim milik Valentino Rossi itu sedang gerah dan siap memutus tali lama dengan pabrikan yang mengantarkan banyak kemenangan? Atau ini hanya tekanan politik di balik layar? Mari kita kupas tuntas. Beberapa media Italia mulai mengangkat isu bahwa hubungan Ducati dan VR46 tidak lagi seharmonis dulu. Pemicunya sederhana namun krusial. Gresini dikabarkan menjadi tim satelit utama Ducati, menggantikan posisi yang selama ini dirasakan VR46 sebagai partner utama. Keputusan Ducati untuk menempatkan Gresini sebagai prioritas dianggap membuat VR46 tersisih. Dalam dunia MotoGP, status tim satelit utama bukan sekedar label. Ini berarti akses teknologi terbaru, dukungan teknis langsung dari pabrikan, hingga potensi mendapatkan motor spek pabrikan lebih sering. VR46 merasa posisinya kini berada di urutan kedua, bahkan ketiga. Situasi ini membuat mereka mulai melihat peluang lain dan nama Aprilia langsung masuk ke pembahasan internal tim. Sumber rumor menyebutkan bahwa VR46 kecewa dengan keputusan Ducati mengenai distribusi motor terbaru. VR46 hanya menerima satu motor spek pabrikan, sementara mereka berharap dua pembalapnya mendapat paket teknis yang setara. Dalam MotoGP modern, selisih spesifikasi motor adalah selisih hasil di klasemen. Dengan kompetisi semakin ketat dan Ducati memiliki banyak tim satelit, VR46 merasa tidak lagi memperoleh dukungan maksimal, meski membawa nama besar Rossi dan performa yang konsisten. Keterbatasan motor pabrikan ini membuat VR46 seperti berjalan pincang. Satu motor dengan spek terbaru, satu motor dengan spek lebih lama, membuat kedua pembalap tak bisa berkembang secara seimbang, menjadikan data teknis menjadi timpang, hingga pengembangan lintasan jadi kurang optimal. Kondisi inilah yang membuat mereka mulai mempertanyakan masa depan bersama Ducati. Beberapa pergerakan dalam tubuh tim VR46 disebut-sebut sebagai indikasi bahwa mereka sedang menyiapkan jalan keluar. Salah satu yang paling mencolok adalah perpindahan Marco Bezzecchi ke tim Aprilia pada musim MotoGP 2025 yang banyak dianggap sebagai tanda bahwa ada fase ketidakpuasan internal terhadap arah teknis Ducati. Selain itu, rumor menyebutkan bahwa Valentino Rossi dan Uccio sedang mempertimbangkan opsi kemitraan pabrikan baru yang memberi mereka dua motor spek pabrikan penuh, dukungan teknis prioritas, serta peran strategis dalam pengembangan motor. Kebebasan lebih dalam memilih arah kompetitif. Dan dari semua pabrikan yang ada, Aprilia dianggap paling cocok dengan kebutuhan tersebut. Jika VR46 benar membuka pintu keluar dari Ducati, Aprilia menjadi kandidat ideal karena performa RSGP terus berkembang dan stabil dalam beberapa musim terakhir. Aprilia masih kekurangan tim satelit yang benar-benar mampu bersaing di papan atas. Ditambah, kedua tim sama-sama berbasis Italia secara budaya dan teknis, ini kombinasi natural. Secara teknis dan manajerial, keputusan VR46 untuk mempertimbangkan Aprilia sangat masuk akal. Ducati kini dalam situasi stuck dan Aprilia ingin memperluas dan memperkuat struktur kompetitif mereka. Valentino Rossi ingin timnya terus berkembang, bukan sekedar tim satelit biasa. MotoGP menuju era baru dengan regulasi baru pada musim 2027. Memiliki tim pabrikan yang fokus dapat menjadi keuntungan besar. Jika hubungan VR46 dan Ducati terus memanas, pindah ke Aprilia bisa menjadi langkah strategis terbaik untuk masa depan. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari VR46, Ducati, atau Aprilia. Namun semua tanda di pedok mengarah pada potensi besar perubahan struktur. Rumor ini bukan sekedar angin lalu, ini adalah refleksi ketegangan yang perlahan muncul akibat alokasi motor, perubahan prioritas, dan arah teknis dua tim Italia besar. Jika akhirnya VR46 benar-benar pindah dari Ducati ke Aprilia, itu akan menjadi salah satu kejutan terbesar dalam sejarah modern MotoGP dan mungkin akan mengubah peta kekuatan musim-musim berikutnya. Let them get inside your head. Marc Marquez senang melihat Bagnaia temukan kembali ritme balapnya dengan Ducati Desmosedici GP26. Tes Valencia tahun ini awalnya diprediksi hanya menjadi rangkaian uji coba rutin setelah musim berakhir. Namun kenyataannya, sesi ini justru melahirkan salah satu cerita terbesar menjelang MotoGP 2026. Seorang juara yang sempat kehilangan sentuhan emasnya tiba-tiba bangkit kembali. Sebuah motor baru menunjukkan potensi tersembunyinya, dan seorang rekan setim yang tengah cedera merasakan kebahagiaan mendalam dari kejauhan. Inilah kisah bagaimana Francesco Bagnaia menemukan kembali ritmenya dan mengapa Marc Marquez turut merasa senang.
Setelah seri pamungkas MotoGP 2025 di sirkuit Ricardo Tormo, pedok tidak benar-benar beristirahat. Beberapa jam setelah balapan usai, lintasan yang sama langsung dipakai untuk tes resmi Valencia. Kesempatan pertama bagi para pembalap menjajal prototipe motor musim depan. Bagi Francesco atau Pecco Bagnaia, sesi ini memiliki arti lebih besar dari sekedar uji coba. Ia datang dengan tekanan berat. Performanya di beberapa balapan terakhir menurun. Ia kesulitan mengerem, kehilangan feeling pada ban belakang, dan kepercayaan dirinya sempat goyah, menjadi sesuatu yang jarang terjadi pada juara dunia 2 kali. Namun, semuanya berubah drastis ketika ia menaiki Ducati Desmos edisi GP26 untuk pertama kalinya. Reaksi Bagnaia pun langsung terlihat. Hari ini sungguh menyenangkan. Sejak awal kami bekerja dengan sangat baik. Pendekatan pertama dengan motor 2026 ini positif, jadi kami sangat senang. Ujarnya dengan senyum yang lama tidak terlihat ketika ia menggunakan paket sebelumnya. Menurut Bagnaia, Desmos edisi GP26 memberi kembali apa yang hilang dari sensasi berkendaranya. Motor tersebut memungkinkannya mengerem lebih dalam, menikung lebih agresif, dan mengontrol ban belakang dengan feeling yang lebih natural dari 3 aspek yang menjadi inti dari gaya balap Pecco. Saya bisa mengerem sangat keras, masuk tikungan dengan tajam, dan mengontrol ban belakang dengan baik, sesuatu yang tidak bisa saya lakukan dalam beberapa balapan terakhir, katanya lega. Lantas, apa yang sebenarnya berubah pada Desmos edisi GP26? Bagian paling mencolok terlihat pada paket aerodinamik baru. Ducati tampak mengembangkan bentuk aero yang lebih stabil, mengurangi hambatan, namun tetap memberikan downforce yang kuat saat pengereman dan masuk tikungan. Hasilnya, motor terasa lebih tenang, tidak mudah goyang, dan lebih jinak ketika menerima input agresif dari pembalap. Namun perubahan terbesar justru datang dari elektronik. Bagnaia menyebut adanya penyempurnaan pada traction control, engine braking, serta distribusi tenaga yang membuat interaksi antara throttle dan ban jauh lebih halus. Ada ubahan pada bagian elektronik yang membuat saya jauh lebih nyaman, tutupnya. Sementara Bagnaia tampil kembali dengan rasa percaya diri yang kuat, ada satu sosok yang menyambut kabar itu dengan senyum lega, Marc Marquez. Meskipun tidak dapat mengikuti tes karena masih menjalani pemulihan cedera, Marc Marquez dikabarkan merasa sangat senang mendengar progres rekan setimnya. Di tengah rivalitas internal yang pasti akan terjadi dalam tim Ducati Super Team ini, Marc Marquez tetap menghargai pentingnya harmoni dan kekuatan kolektif di dalam garasi. Bagnaia menemukan kembali ritmenya bukan hanya baik untuk dirinya, tapi juga untuk Marc Marquez yang akan segera kembali dan membutuhkan partner setim yang solid untuk menghadapi musim 2026. Ia memahami tekanan mental yang dialami Pecco dan tahu betapa pentingnya tes ini bagi kebangkitannya. Kini, menjelang musim baru, Ducati memiliki alasan besar untuk optimis. Bagnaia kembali bangkit dan Marc Marquez termotivasi. Desmos edisi GP26 terlihat siap membawa kedua juara tersebut menuju salah satu musim paling eksplosif dalam sejarah MotoGP. Let them get inside your head. Andrea Dovizioso angkat suara untuk Toprak Razgatlioglu. Adaptasi kilat dan potensi besar, tapi belum di level Marc Marquez. Ada satu kalimat yang cukup mengejutkan keluar dari mulut Andrea Dovizioso setelah menyaksikan performa Toprak Razgatlioglu dalam 2 hari pengujian di Valencia. Toprak itu luar biasa, tapi mengalahkan Marc Marquez masih cerita lain. Pernyataan itu langsung membuat banyak penggemar MotoGP penasaran. Apa yang sebenarnya membuat Dovi begitu terkesan dengan Toprak, namun tetap menilai bahwa jarak dengan Marc Marquez itu belum bisa terhapus dalam waktu dekat? Jawabannya bukan sekedar soal kecepatan, tetapi kombinasi antara adaptasi, pengalaman, dan strategi balap yang menjadi fondasi seorang juara MotoGP. Toprak Razgatlioglu datang ke MotoGP membawa reputasi besar dari World SBK. Namun banyak pihak meragukan kemampuannya untuk langsung cepat, apalagi dengan motor Yamaha V4 yang sepenuhnya baru dalam sejarah pabrikan Jepang tersebut. Yang terjadi malah sebaliknya. Pada tes resmi Valencia, Toprak langsung menunjukkan bahwa dirinya bukan rookie biasa. Cepat beradaptasi dengan paket elektronik dan ban Michelin, menyentuh batas pengereman dengan kehalusan yang tidak disangka, mengungguli beberapa nama besar seperti Alex Rins dan Jack Miller, hanya terpaut sekitar 1 detik dari catatan waktu terdepan.
Ini bukan performa standar seorang pendatang baru. Bahkan untuk seorang juara dunia WSBK sekalipun, kecepatan menyesuaikan diri seperti ini termasuk langka. Dovi, yang menjadi pembalap penguji Yamaha untuk proyek V4 pun mengaku ikut terkejut. Dovizioso, toprak cepat, tapi mengalahkan Mark bukan perkara gampang. Sebagai pembalap yang punya pengalaman panjang di MotoGP, terutama duel sengit selama bertahun-tahun melawan Marc Marquez, Dovizioso tahu betul level seperti apa yang dibutuhkan untuk menandingi juara dunia 8 kali itu. Karena itu, ia memberi pujian sekaligus peringatan. Toprak sangat berbakat dan adaptasinya luar biasa. Tapi mengalahkan Marc Marquez itu level yang sangat berbeda. Ada beberapa faktor utama yang Dovi tekankan. Kecepatan saja tidak cukup. MotoGP bukan hanya soal lap time kencang. Dibutuhkan konsistensi tinggi, pemahaman strategi balap, dan kemampuan membaca ritme sepanjang 25-27 lap. Marc Marquez punya pengalaman bertonton. Marc telah melalui lebih dari 1 dekade duel melawan pembalap terbaik dunia. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan menjaga ban, bagaimana mengelola tekanan, dan bagaimana membaca perubahan grip saat balapan berlangsung. Ducati sedang dalam masa superioritas teknis. Dengan kombinasi power, aerodinamika, dan efisiensi akselerasi, Ducati memberi Marc potensi besar untuk tetap menjadi ancaman utama. Dovi menekankan bahwa untuk menandingi Marc, Toprak harus memiliki paket lengkap, teknik, strategi, mental, dan pengalaman. Namun Dovi percaya Toprak punya peluang besar. Walau memberi peringatan, Dovizioso bukan berarti meremehkan. Justru sebaliknya, ia percaya bahwa dengan perkembangan yang tepat, Toprak bisa menjadi pembalap yang mampu memenangkan balapan.